Pagi Mas. Pagi. Gimana nih hari ini, sehat Mas? Sehat. Aduh, gimana, saya tadi denger tuh cerita anak menteng itu gimana tuh dalam politik Indonesia tuh. Sebetulnya bukan soal anak menteng. Sebetulnya cerita tentang persahabatan keluarga Soekarno dengan keluarga Soeharto. Itu dimulai dari anak-anak. Kita contohnya ambil Mbak Mega. Iya. Dia bersahabat sama keluarga Pak Harto, Mbak Tuti. Karena satu sekolah, satu angkatan. Di mana itu? Perguruan Cikini. Oh, bareng Bang Hadi Joyo juga kali ya? Ya mungkin. Seumuran ya. Ya. Terus? Nah, ini untuk membangun memang namanya juga awal-awal revolusi. Itu banyak sekali partai, banyak sekali aliran dan segala macam yang mesti di-structure secara politik. Oleh sebab itu Pak Harto melalui namanya Ormas Golkar lah ya, yang lahir bukan tahun 64 tapi jauh sebelum itu sebetulnya. Ya. Nah, di dalam kehidupan perdagangan, kehidupan membangun perekonomian, orang tidak bisa lepas dari namanya Sumitro Jaya Hadikusumo. Iya. Ya, yang rumahnya bertetangga Sama siapa Mas? sama Pak Wahid Hasim. Oh, berarti kalau gitu keluarga itu udah kenal lama dong ya? Ya iyalah. Jadi keluarga ini sebetulnya sudah jadi kalau Presiden Soekarno bersahabat dengan anak-anaknya, bersahabat dengan Presiden Soeharto. Ya, Pak Wahid Hasim almarhum bersahabat dengan keluarga Pak Mitro. Yang rumahnya sama-sama di Dekat Tambak ya? Jalan Tambak, Dekat jalan situ. Segitu, di situ, di Depo apa-apa. Itu bersahabat beneran. Namanya juga pada saat itu kan semuanya saling tolong menolong, saling gotong royong. Kabinetnya juga kabinet yang masa seadanya lah. Iya kan? Ada gaji bisa, gak digaji juga bisa. Semangat perjuangan itu tinggi. Ya, sehingga dan mereka tuh rata-rata pendidikannya masih ngalamin pendidikan Belanda. Oke. Ya, pendidikan Belanda. Nah, dari situ tumbuh perusahaan-perusahaan yang tidak bergantung sama kekuasaan. Misalnya apa aja tuh Mas? Misalnya pabrik rokok. Iya. Yang kita kenal hari ini Jarum, gudang garam, termasuk pabrik kecap. Kita tahu namanya kecap Cap Bango, pokoknya ya. Iya kan? Nah, mereka inilah yang bekerja sama sama masyarakat kecil. Iya. Ya, kecap bahan bakunya kedelai ditanam. Ya, sama masyarakat kecil yang rata-rata Jamiah Nahdlatul Ulama. Ya kan? Begitu juga sama perdagangan kain. Iya kan? Iya. Ya, perdagangan kain. Kalau orang kampung kan senangnya pakai sarung. Ya, pakai sarung. Tetapi juga ada yang mahal. Batik. Iya. Nah, kalau batik itu kalau di Jakarta di daerah Kebonjeruk biasanya. Ya, karena orang-orang yang punya uang ya belinya di sini sekitar Kebonjeruk. Inilah yang menjadi soko guru perekonomian kita sebetulnya. Masih kecil, kayak ekonomi kecil. Oke. UKM lah. Nah terus itu yang perusahaan-perusahaan tergantung kepada kekuasaan tuh gimana Mas? Nah, mulai di era Pak Harto karena kemajuan zaman tergantikanlah ya yang tadinya minyak kelapa dengan minyak sawit.
mulai ini butuh lahan besar karena skalanya mesti skala industri. Disitulah kita kenal ada misalnya Sinarmas, ya kayak gitulah kira-kira ya, yang butuhnya di atas 10.000 hektar. Nah 10.000 hektar ini bukan sedikit, itu besar banget. Tanahnya pasti tanah adat, pasti tanah adat, iya kan? Begitu juga mulai kita mengenal namanya real estate, Iya. ya, yang membutuhkan tanah besar. Kita kalau di KI kita kenal namanya BUMD, Pembangunan Jaya. Berkembang itu sekitar tahun 90-an, 84 setelah bom minyak. Perusahaan-perusahaan real estate itu mulai tumbuh. Di mana? Khususnya di Jakarta tumbuh di Jabodetabek. Dimulai pada saat itu di Pondok Indah. Yang kurang indah. Itu pohon karet. Dulu belum indah tuh ya. Pohon karet, kebun karet, ya. Kebun karet, ya kan. Metropolitan Kencana, Pak. Iya. Ya betul ya? Hah? Siapa Metropolitan Kencana? Sudikat Mono, Pak Dwi, ya, Ciputra, ya kayak gitulah. Ya kan saya sebut nama aja. Ya karena Sejarahnya begitu. bukan hanya sejarahnya begitu, karena bukan keluarga saya mendapat fasilitas untuk ikut membuka. Ya, potong gaji ayah saya, beli potong gaji loh itu. Ya. 2.000 meter, nanti dijual lagi. Ya pasti dari mana duitnya kan gitu. Nah, ini merembet Iya, merembet ke perluasan wilayah ke sebelah kanan. Iya. Ya, itulah yang kita kenal namanya Bermi Serpong Damai. Iya. Yang kurang damai. Iya. Iya kan? Ini loncat. Ya. Loncat, ada daerah kawasan industri yang dibangun oleh Bung Karno. Itu namanya Krakatau Steel. Yang pembangunannya ya bekerja sama dengan Rusia, dengan Jerman. Itu pertama-tamanya tuh itu Krakatau Steel. Iya. Ya, ini ikut jadi kawasan industri yang pesat maju. Dibikinlah cerita, ya namanya di situ ada Pembangunan Jaya tetap ada di situ, terus kemudian Eka Cipta mulai ada di situ, dan yang lain-lain. Oleh sebab itu, ketika terjadi reformasi 98, saya singkat, orang mungkin saya nggak lengkap ceritanya. Ini rontok, struktur sini rontok, ya struktur sini rontok. Nah, Jadi dulu tuh politik tuh anak menteng ya yang bermain. Ya pasti. Pasti orang-orang anak-anak menteng. Sekitar situ lah. Sekitar situ. Dan pada prinsipnya mereka saling kenal. Saling kenal. Nah sekarang ini tidak saling kenal. Iya. Ya, tidak saling kenal. Kalau Mbak Mega sama Mbak Tutut bisa komunikasi, walaupun pakai jembatan namanya Gus Dur. Ya juga daerah situ. Iya kan kira-kira kan gitu. Nah sekarang nggak kenal. Ya. Nah, nggak banyak kenal lah. Iya. Ya Pak Jokowi langsung dari Solo. Ya. Masuk ke sini dia mungkin masih agak kenalan dikit dengan Pak Kamdani. Pak siapa namanya? Nah, itunya Foke tuh. Mertuanya Foke. Sujono Humardani satu kampung. Iya. Jadi itu pun masih dituntun ke tengah kotanya sini. Iya. Masih dituntun tuh. Ya, masih dituntun. Pak Ma'ruf dari Tanjung Priok tiba-tiba masuk ke tengah kota.
Saya bilang, ke tengah, ke Menteng, kan saya tinggal di Menteng. Ya itu nggak gampang, itu punya kehidupannya sendiri yang susah difahami, yang tidak mudah difahami oleh masyarakat kebanyakan, elit kebanyakan. Elit kebanyakan, iya. Bukan masyarakat, elit politik kebanyakan. Oke. Nggak mudah nggak mudah difahami, ya kan? Ya nggak mudah difahami, ya. Ini nggak mudah benar difahami oleh generasi milenial sekarang. Sebab balik lagi nanti ke situ lagi. Jadi persoalan-persoalan itu kalau lihat begini sebetulnya ketika saling kenal udah puluhan tahun, kemudian juga orangnya itu juga ada baiknya juga ya sebenarnya kalau Mas lihat. Oh ada baiknya juga, mumpung sekarang kejadiannya. Contohnya gini, Pak SBY-nya boleh orang Pacitan, tapi Pak Bu Ani Menteng ya. Menteng. Iya, Pak Sarwoedi segala macam Iya. kenal, Iya. ya bertugas, ya dia bekas juga dubes di Korea Selatan, jadi ngerti. Karena nggak mungkin satu transaksi ekonomi ya tanpa lobby. Nah, Mas kembali ke usaha-usaha yang sangat dekat dengan kekuasaan. Terus itu kalau sekarang lihat perampasan tanah ini, apakah memang udah kalau yang harus masuk tuh udah harus KPK gitu, yang kayak contoh tuh yang kejadian di dekat Grogol gitu kan sekarang pengadilannya menang tuh mereka. Harusnya kan kebuka juga tuh, nggak mungkin keluar sertifikat, keluar segala macam yang resmi-resmi kan. Kalau ternyata buktinya di pengadilan kan kalah gitu kan. Dan ini juga berhubungan sama bursa efek yang triliunan gini kan. Terus Mas lihatnya gimana tuh? Jadi gini ya, nggak semua persoalan itu hukum itu belakangan menurut saya. Bolak-balik, hukum itu salah benar. Nah, hukum tuh salah benar, bukan menang kalah. bukan menang kalah. Contohnya yang kejadian kemarin nih kalau kekuasaan, salah benar. Hasil Mahkamah Agung tentang pemilu, Gimana tuh Mas? iya kan benar. Maksudnya benar Mas? Ya mungkin aja benar keputusannya Mahkamah Agung. Oh, Iya kan, iya. bisa dilaksanain, bisa dieksekusi kan? Nah kenyataannya Ya nggak bisa, oke. nggak gampang lah eksekusinya. Iya kan? Iya. Ya kita mesti jaga Pak Jokowi Ma'ruf. Ya Pak Prabowo-nya aja jadi Menhan, gimana mau? Dia kan udah ngakuin artinya kalau dia jadi Menhan kan gitu kan, ya kan? Betul nggak? Kira-kira kan gitu. Nah jangan sampai kalau itu politik. Kalau saling kenang gampang lobby. Nah, kalau sekarang nih ternyata yang ngerampas tanah ini keras-kerasan, merasa dia paling kuat, merasa dia benar, terus kemudian juga lobby-lobbynya nggak jalan gitu kan karena bukan anak Menteng semua juga kan, gimana dong? Nggak ngerti, soalnya kan karena nggak ngerti. Jadi jangan sampai ya yang namanya masalah mafia tanah ini nasibnya kayak pemilu. Gimana tuh Mas? Ya bener, menang, tapi nggak bisa dieksekusi. Iya kan? Nggak bisa contohnya yang di Grogol tadi, bener, menang, iya kan bener, iya kan? Artinya kalau bener kan menang. Iya. Kalau menang kan mesti ganti tuh, sesuai dengan nggak bisa dieksekusi. Yang bisa cuman demo anak banser-banser itu aja, tapi kan butuhnya eksekusinya. Nah oleh karena itu bagaimana nih kan keadilan harus tegak. Oleh sebab itu diselesaikanlah secara lobby dulu. Oke. Yang bisa ngelobi itu cuman sedikit. Ya tadi ya pernah pegang kekuasaan. No. Terus persoalan kejahatannya sendiri gimana dong nanti Ya harus terjadi diungkap. lagi? Oh berarti kalau Mas Bagus melihat seperti KPK, bursa saham tuh harus benar-benar ngebuka ini dong. Iya, soal lobbynya soal lain lagi. Karena 3 triliun katanya tuh itu ceritanya tuh. Iya, jadi kejahatannya tetap harus diungkap, eksekusinya harus berjalan. Ya kalau nggak bahaya ya. Bahaya. Jadi eksekusinya sendiri butuh lobby. Oke. Tapi kejahatannya harus diungkap.
Oh, dan itu tugas pemerintah ya, Itu tugas negara. tugas negara ya. Kalau Jadi enggak yang kecil tadi nggak dilindungin. dan itu bahaya suatu hari ya. Suatu hari bahaya. Jadi supaya negeri berkah, keadilan itu mesti ditegakkan. Pemerintah mesti turun tangan, gitu ya. Oke kalau gitu Mas, terima kasih. Mudah-mudahan anak-anak Menteng pada kebuka pikiran dan hatinya. Kita nitip juga Hairul Tanjung kan udah jadi anak Menteng juga. Oh sekarang. iya, Hairul udah jadi anak Menteng di pojokan tuh, tinggal di Iya benar, pojokan dekat Cendana. Bu Mega kan. Dekatnya Mega di situ, Ya, dekat Mbak Mega. dulu kan dia di Tomang tuh kan. Iya. Nah, sekarang udah jadi anak Menteng. Mudah-mudahan Hairul Tanjung anak Menteng ini juga ikut memperjuangkan nasib masyarakat banyak di Indonesia. Terima kasih Mas.